jalan-jalan di sekitar hutan. Ia berpikir hari ini cuaca cerah sekali, sehingga ia bisa pergi untuk memancing. Ia segera mempersiapkan alat pancingnya dan bergegas menuju telaga di tengah hutan. Sesampainya di telaga, ia melihat ada burung bangau sedang berenang di sana. Ia pun menyapa bangau sembari mengeluarkan alat pancingnya. Saya Salwa Adimaya selaku pembicara pertama untuk pertama kalinya menyatakan kesetujuan kami terhadap mosi perdebatan kita kali ini, yakni putusan judicial review terhadap Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU hanya berlaku untuk penyelenggaraan pemilu pada periode berikutnya. Dewan Juri yang terhormat, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung merupakan dua lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk dapat melakukan judicial review. Perbedaannya, Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kita kali ini hadir dikarenakan banyaknya S2 dan S3. Sekolah yang pertama adalah ibu. 100%, 200%. Siapa yang tak percaya bisa tanya langsung ke ananda kita. Pastilah ayah ibunya mendidiknya dengan baik. Akhirnya kita menikmati suaranya malam ini. Masya Allah, tabarakallah. Doakan supaya anak Ustadz Somad bisa seperti beliau. Anak kita semuanya anak Ustadz Somad. Bersyukur diberikan Allah Subhanahu wa taala anak. Tak terhitung tak berapa jamaah yang meminta air putih, minta doa. Ustaz Abdul Somad, tolong doakan saya biar supaya bisa punya anak. Ustaz Somad, umur muda berapa? 40 tahun. Belum punya anak? Belum. Loh, kenapa? Itu dalam konteks keindonesiaan, dalam konteks kejawa baratan apa, dan konteks saya orang Islam, kalau konteks keagamaan itu adalah manusia yang disebut dengan rawayan jati, itu kata orang Sunda. Rawayan jati itu kayak gimana? Kaluhur sirungan kahandap akaran. Dalam kaidah agama disebutnya insan kamil, sederhana. Karena itu sistematika pendidikannya harus apa? Sistematika pendidikannya harus membentuk karakter itu. Karena harus membentuk karakter itu, maka manusia sudah punya karakter atau jati dirinya sejak kecil. Saya punya anak Nihiyang. Nihiyang itu gerakan ucapannya, gerakan matanya, gerakan hidungnya, gerakan telinganya lebih cepat dibanding dengan Mbak bisa memperkenalkan diri dengan Mbak siapa? Iya, selamat siang Mbak, saya Rahmi Auliaranti. Mbak, saya ingin bertanya-tanya sedikit. Apakah Mbak sering berkunjung atau berwisata ke Pantai Batu Kumbang ini? Iya, lumayan sering ya Mbak, rumah saya juga dekat dari sini. Selain karena rumahnya dekat nih Mbak, apa yang membuat Mbak tertarik untuk berkunjung ke pantai wisata ini? Ya, karena tempatnya masih lumayan nyaman ya Mbak, teduh juga, dan kalau untuk anak-anak itu aman sih. Bagaimana pendapat Mbak mengenai pantai wisata ini? Ya, seperti yang kita lihat ya Mbak, kondisinya masih lumayan kotor ya, sampahnya masih berserakan, dan seperti itu ya, fasilitas umumnya seperti toiletnya dan juga tempat-tempat sampahnya masih kurang ya Mbak. Apakah ada harapan-harapan Mbak untuk pemerintah mengenai Pantai Batu Kumbang ini? Ya, untuk pemerintah ya, harapannya kami sebagai masyarakat itu agar pengelolaannya lebih bagus lagi ya, dan supaya pemerintah juga tidak hanya memperhatikan fasilitas-fasilitas para wisata di daerah perkotaan saja, karena kan ya seperti di sini ya, masih di desa itu tempatnya.
tante dong, om lah pasti. Oh, mama tante. Oh, patungan. Patungan, tapi saya biasanya jadi patung aja. Oh, jadi patung aja. Yang bayar Allah, dia. dua bapak-bapak berini. Terima kasih. Papa. Terima kasih Peci. dengan segala perhatian dan kasih sayang yang tulus untuk Vidi. Nah, itu. Mudah-mudahan bisa menjadi sahabat Vidi sepanjang hayat hingga dunia akhirat. Amin. Dan sebetulnya juga ini juga terima kasih selain pastinya ke Om Ded, ke tim Pothab yang baik banget, Mbak Fedi. Oh, jangan nangis. Ya udah, kita masa ngomong ya. Belum ngucapin makasih, belum selesai. Iya, pokoknya yang sudah membuat Fedi selalu tertawa, bahagia. Nggak bisa ngomong. Udah kita aja. Mama. Tapi benar. Makasih banget ya. Iya. Makasih banget. Tapi ya bener ya, ini sebelum kado satu ini saya nggak tahu apa ya. Oh iya tuh buat Fedi. Oh, tuh, betul. Oh, ada buat anaknya. Tapi- ulang tahun. Wah, Mas Arief, tadi Mas Menteri menyampaikan bahwa ini akan banyak sekali mengubah apa yang selama ini kita lakukan. Dan ada dua hal sebetulnya yang ingin kami konfirmasi. Pertama, menurut Mas Arief, apa dampak positif bagi PTNBH jika regulasi penjaminan mutu kita menjadi lebih lentur dan tidak preskriptif? Itu dulu, nanti yang berikutnya. Baik, terima kasih Bu Dirjen, Pak Menteri, Pak Dirjen, dan hadirin sekalian, para rektor, kolega. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dampak positif tentu sangat banyak sekali dan tentu kita sangat mendukung reformasi untuk transformasi standar nasional pendidikan tinggi ini. Yang paling gampang di depan mata adalah beban dosen untuk administrasi itu berkurang drastis ya. Itu yang positif yang paling kelihatan sekali. Jadi alokasi waktu dosen bisa digunakan untuk riset, untuk bisa improvisasi dalam learning dan sebagainya. Namun yang kedua, yang paling penting lagi adalah bahwa kita memang harus fokus pada menyiapkan SDM